Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 9. Pada hari ini kita awali pembelajaran kita dengan pembahasan tentang kontrak belajar semester ganjil mata pelajaran melukis kelas 9. Nah, kenapa Bu Tutut menyampaikan ini kepada kalian supaya nanti pada saat proses pembelajaran daring itu antara kalian sebagai siswa dan saya sebagai guru bisa mengetahui ya kewajiban tugas-tugasnya, sehingga kemudian nanti yang diharapkan adalah kegiatan pembelajaran kita akan berjalan lancar. Oke. Nah, jadi apa saja nanti yang akan kalian dapatkan selama pembelajaran dalam satu semester ini, yaitu pertama yang perlu kalian ketahui bahwa kalian nanti akan mendapatkan materi ada 4 di sini ya. Kalian bisa baca sendiri. Jadi pada semester 1 nanti kalian akan mendapatkan materi tentang prosedur berkarya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Kemudian ada materi pemahaman seni patung, fungsi, jenis, media, dan teknik. Itu materi yang kedua di semester ganjil. Kemudian nanti kalian pada semester genap, kalian akan mendapatkan tentang materi prosedur penyelenggaraan pameran seni rupa. Kemudian yang terakhir adalah tentang keunikan gerak tari tradisional yang Ibu angkat di sini tentang tari soyong. Itu kegiatan kita selama 1 tahun ke depan ini. Dan untuk semester ganjil nanti kalian akan mendapatkan materi tentang prosedur berkarya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Kemudian kalian juga akan mendapatkan tentang pemahaman seni patung, fungsi, jenis, media, dan teknik. Ya, itu ada 2 materi. Kemudian nanti kalender KBM semester ganjil yang perlu kalian ketahui adalah ulangan harian 1 itu nanti akan diselenggarakan setelah selesai materi 1 dan 2. Kemudian UH2 setelah selesai materi 3 dan 4. Jadi dalam 1 tahun itu belum hanya menyelenggarakan 2 ulangan harian. Itu. Jadi kalian harus memperhatikan ini karena kalian hanya mendapatkan ujian ulangan harian itu hanya dalam 1 semesternya hanya 1 kali. Kemudian nanti akan ada remedi bagi anak-anak yang nilainya tidak memenuhi KKM. Ya, jadi KKM kita untuk materi ini adalah 75, gitu ya. Kemudian PTS nanti akan diselenggarakan setelah selesai 2 materi. Ya, jadi materi 1 dan 2 untuk semester ganjil. Kemudian nanti akan ada PTS. Kemudian ada yang berikutnya adalah materi 3 dan 4 untuk semester genap. Nah, akan diadakan penilaian tengah semester. Kemudian penilaian akhir semester nanti apabila semua materi semester genap sudah disampaikan. Jadi kalau semester genap ada 2 materi, maka 2 materi ini sudah disampaikan. Baru kemudian kalian akan mengikuti sesuai dengan kalender ya, sesuai dengan kalender pendidikan kita. Jadi kalian akan mengikuti pas yang pertama atau semester ganjil. Nah, ulangan harian PTS pas itu adalah penilaian pengetahuan ya. Ingat, jadi kalau di rapot kalian itu di situ ada nilai pengetahuan, maka nilai pengetahuan itu diambil dari nilai ulangan harian, tugas, nilai PTS, kemudian nilai pas. Ya, kemudian hasil melukis, praktik. Kalau di sini hasil melukis, kemudian nanti semester 2-nya kalian ada praktik menari, maka itu adalah nilai keterampilan. Ya, kemudian keaktifan dan kehadiran itu termasuk tambahan nilai. Keaktifan ini yang dimaksud adalah ini ya, apa namanya, ketepatan kalian dalam menyelesaikan tugas, gitu ya. Jadi ketepatan kalian menyelesaikan tugas. Jangan sampai tugas itu harus diselesaikan 2 kali tatap muka, 2 minggu,
kamu harus undur lagi sampai 3 minggu misalnya seperti itu. Nah itu mempengaruhi penilaian ya, dan kehadiran. Jadi kehadiran nanti sama betul akan di list dan akan di-upload ya, akan di-share di grup WhatsApp kalian. Jadi setiap pembelajaran sebelum dimulai itu nanti kalian harus mengisi list untuk daftar hadir. Kenapa kok berupa list daftar hadirnya itu melalui grup WhatsApp, tidak Google Form? Kenapa? Karena Bu Tutut ingin teman-teman kalian juga akan tahu siapa yang tidak masuk pada hari itu. Jadi mereka menjadi pembelajaran ya. Kalau tidak masuk dan tidak aktif, maka nanti pasti ada dampaknya ya. Kalian akan ketinggalan pelajaran. Nah, itu bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya juga ya. Kemudian dalam kontrak belajar ini, itu yang paling kalian harus perhatikan adalah terdapat aturan-aturan belajar. Nah ini kewajiban kalian ya. Kewajiban kalian yang pertama adalah siswa harus tepat waktu 15 menit sebelum kegiatan Google Meet. Nah Google Meet ini di pembelajaran melukis itu tidak setiap kali tatap muka, tidak. Tetapi nanti akan ada informasi kapan kalian harus Google Meet. Ya, jadi yang diharapkan itu adalah semua mengikuti, karena itu akan mempengaruhi penilaian juga. Jadi siapa yang aktif mengikuti Google Meet, maka di situ juga akan mendapat tambahan nilai. Ya. Dan aturannya adalah 15 menit sebelum kegiatan Google Meet kalian sudah harus gabung. Jangan sampai terlambat. Atau kalau sudah mau habis baru gabung. Gitu ya, jangan sampai seperti itu. Itu dianggap kalian tidak mengikuti. Kalian tidak mengikuti kegiatan Google Meet. Gitu. Jadi yang mengikuti adalah anak-anak yang tepat waktu. Gitu ya. Benar? Kemudian, apabila siswa melanggar poin 1, artinya tidak mengikuti kegiatan Google Meet berturut-turut selama 3 kali pertemuan, karena di sini betul tidak selalu setiap tatap muka selalu ada Google Meet, dalam 1 minggu itu selalu ada Google Meet, tidak, tetapi nanti kan ada informasi, kemungkinan nanti bisa 2 kali tatap muka baru ada Google Meet, atau 1 bulan nanti akan ada Google Meet misalnya seperti itu. Nah oleh karena itu dipergunakan kesempatan Google Meet ini kalian untuk bisa langsung tatap muka dengan Bu Tutut. Nanti pada kegiatan Google Meet itu bisa langsung menanyakan atau bisa sharing dengan temannya tentang kesulitan-kesulitan apa, karena itu kesempatan kalian untuk tidak hanya bertemu dengan Bu Tutut ya, tetapi bertemu juga dengan teman yang lain ya. Jadi digunakan kesempatan itu. Dan apabila 3 kali pertemuan kalian tidak mengikuti pembelajaran, maka pembelajaran dengan menggunakan Google Meet ini, maka di situ ada sanksinya. Jadi sanksinya harus kalian mendapat surat izin tertulis dari orang tua. Ya, surat izin. Jadi artinya gini, kalau kalian 3 kali tidak masuk, maka di situ harus ada keterangan dari orang tua. Ya, jadi orang tua harus mengetahui kenapa sebab 3 kali betul-betul tidak mengikuti kegiatan Google Meet, dan surat tersebut harus dibawa langsung ke sekolah, ya, diserahkan ke wali kelas. Kalau tidak ada khusus diserahkan ke wali kelas. Kemudian yang berikutnya adalah siswa harus bersikap sopan. Nah itu penting, ya, sopan di sini kalian tentu sudah tahu ya, kalau pada pembelajaran daring aplikasi yang kita gunakan itu menggunakan WhatsApp. Jadi selain materi, pembahasan materi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diberikan, tidak ada komentar yang tidak penting. Jadi apalagi tidak sopan ya. Jadi komentarnya itu harus berkaitan dengan materi yang diberikan ya. Jadi kegiatan pembelajaran daring yang menggunakan WhatsApp ini itu dioptimalkan, gitu, tidak usah mengupload atau membahas hal-hal yang tidak penting. Dan yang paling perlu diperhatikan adalah kalian harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran daring. Kemudian siswa tidak boleh mengaktifkan aplikasi lain. Ini yang dimaksud adalah ketika pembelajaran daring kalian main game, jangan sampai seperti itu.
Meskipun betul tidak tahu kalian pada saat itu main game atau tidak, betul tidak tahu, tetapi pasti nanti akan ada dampak, ya, pasti nanti akan ada dampak. Terakhirnya nanti akan pasti diketahui, misalnya karena kalian sering main game, maka tugasnya tidak diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, ini diperingatkan oleh Bu Tutut. Jadi jangan sampai nanti kemudian hari alasannya ketika kalian mengerjakan tugas ternyata kalian buka aplikasi lain, ya, misalnya YouTube-an gitu atau WhatsApp-an gitu yang tidak penting. Jadi jangan membuka aplikasi lain. Kemudian berikutnya, siswa harus mengerjakan semua tugas, gitu ya. Jadi tugas-tugas semua harus dikerjakan lengkap, ya. Kemudian apabila tidak mengerjakan, siswa harus melengkapi dengan remedi. Jadi setiap kali kalian ternyata tidak mengerjakan tugas, itu pasti ada informasi. Nah, informasinya itu melalui WhatsApp. Lihat, ya, lihat, diamati, selalu dibuka grup WhatsApp-nya, terutama pada saat jadwal pelajaran seni budaya, jadwal pelajaran putus, karena semua informasi itu akan di-share di grup itu. Jadi kalian jangan malas atau jangan mengabaikan tentang informasi yang ada di grup WhatsApp seni budaya kalian, ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian kalian sudah ada kontrak belajar, maka apa yang menjadi kewajiban kalian itu kalian sudah pahami. Kemudian kalian nanti harus menyepakati, ya, dan kesepakatan ini dibuat oleh saya, guru, kemudian siswa kalian, ya. Nanti kontrak belajar ini kalian print, kemudian ditandatangani. Kalau di sini Bu Tutut hanya perlu ketua kelas, ya. Jadi yang menandatangani adalah ketua kelas, ya. Nah, artinya di sini mewakili seluruh siswa, bukan individu, ya, tetapi ketua kelas. Nah, itu kemudian kewajiban guru. Nah, ini kewajiban guru, Bu Tutut juga ada kewajibannya. Nah, apabila di sini kalian tahu kewajiban guru apa, nah kalian perlu protes, gitu ya, tentu saja dengan cara yang baik, ya. Silahkan kalian simak, dan apabila betul tidak sesuai apa yang sudah menjadi kontrak belajar ini, nah kalian perlu protesnya dengan baik, ya. Tentunya boleh menanyakan langsung ke Bu Tutut, atau kalau Bu Tutut sudah dihubungi, kalian bisa menanyakan kepada wali kelas misalnya, seperti itu, ya. Jadi nggak artinya kalau boleh protes kemudian bisa berkata-kata yang tidak baik, bukan begitu, ya. Ya, ini maksudnya supaya kalian tahu juga bahwa guru di sini juga punya kewajiban sama dengan kalian, dan apabila tidak melaksanakan kewajiban, nah itu, ya, seharusnya memang ada hukuman. Kalau guru ada hukuman, tapi hukumannya bukan dari siswanya, ya. Jadi ini hukumannya tentu dari yang kedudukannya lebih tinggi dari Bu Tutut, kan begitu, ya. Karena ini ada kontrak belajar, tentunya kontrak belajar ini pasti akan diketahui oleh kepala sekolah, ya, yang di sini yang bisa memberikan bimbingan kepada guru. Nah, kewajiban guru, coba kalian perhatikan, guru harus mengecek kehadiran siswa setiap kali pembelajaran daring. Makanya guru akan selalu mengecek daftar hadir kalian, ya, selalu akan memasukkan data ini, sehingga nanti betul akan punya data khusus anak-anak yang siapa yang aktif hadir, siapa yang tidak, siapa yang bolos, siapa yang setiap harinya selalu isi daftar hadir, gitu, ya. Kemudian guru memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal, sesuai jadwal, ya. Nah, apabila Bu Tutut itu ternyata lupa, misalnya kalau jam 7.30 Bu Tutut itu harus hadir di situ, ya, paling tidak memberikan daftar hadir misalnya untuk mengawali pembelajaran, ternyata daftar hadirnya kok jam 8 belum ada di grup WhatsApp. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Itu salah satu, atau ketua kelasnya menghubungi Bu Tutut, japri. Kemungkinan kalau Bu Tutut itu waktu itu tidak memberikan daftar hadir sesuai waktu, kemungkinan Bu Tutut bertepatan dengan kegiatan yang lain. Oleh karena itu perlu diingatkan, ya. Mengingatkannya dengan wapri aja, dengan japri, ya. Kemudian guru memberikan penilaian akhir kepada peserta didik dengan ketentuan ini: tugas-tugas 20%, UH 20%, TTS 30%, PAS 30%. Nah, itu perlu kamu perhatikan. Nah,
ini perlu kamu ketahui, karena jangan sampai nanti uh, apa yang sudah menjadi kesepakatan ini jadi berubah gitu ya. Karena misalnya PTS itu kan harus lebih tinggi nilainya ya, maka di sini betul juga harus konsekuen. Kalau nilaimu tinggi di PTS ternyata bisa membantu nilaimu bisa melampaui KKM, tinggal nilai rapotnya bagus, ya maka itu adalah hasilmu gitu ya. Jangan sampai nanti dirubah gitu, karena itu nanti juga akan kalian yang rugi. Nah itu contohnya, itu kewajiban guru. Kemudian yang keempat, apabila guru tidak bisa hadir, siswa mengingatkan. Itu tadi, mengingatkan ya, mengingatkan dengan cara papri. Jangan wadul dulu ke wali kelas, jangan, karena guru juga banyak ya kegiatan, terutama Bu Tutut. Nah jadi Bu Tutut mengingatkan, apabila Bu Tutut ingatkan ya, jadi tindakan apa yang harus kalian lakukan ketika Bu Tutut tidak tepat waktu, maka silakan diwapri Bu Tutut ya, diwapri ketua kelasnya ya, waktu jangan semua ya, ketua kelasnya wapri, nelpon juga boleh, mengingatkan Bu, ini waktunya pelajaran seni budaya, seperti itu. Kemudian yang kelima ini, guru memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan sesuai kesepakatan. Nah, kesepakatannya sudah dibahas tadi itu ya, tentang ketidakhadiran Google Meet. Kemudian yang belum ini mungkin adalah tentang ketidaktepatan waktu ketika kalian mengerjakan tugas. Ya, jadi tugas itu tidak setiap kali kalian harus kumpulkan. Itu jangka waktunya sekitar minimal itu 2 minggu. Jadi 2 minggu itu adalah waktu kalian untuk menyelesaikan tugas. Kalau 1 minggu ternyata kalian bisa menyelesaikan tugasnya, berarti nilaimu akan bisa maksimal, bisa sampai 90. Tapi kalau diundur misalnya besoknya akan semakin dikurangi. Jadi bisa dikurangi, kalau 90 besoknya dikurangi 5 poinnya, jadi 85. Besoknya jadi 80, besoknya lagi jadi 75, besoknya lagi 70, besoknya lagi 65 misalnya. Kalau di bawah dari KKM nilainya kurang dari 75, nah berarti kalian harus mengikuti remedi. Nah remedinya bagaimana kalau tugas? Ya remedi tugasnya nanti ada ya, remedi tugasnya ada ya dari Bu Tutut. Oleh karena itu informasi di grup WhatsApp itu harus kalian ikuti. Nah baik anak-anakku sekalian, itu tadi tentang kontrak belajar kita untuk kelas 9 materi melukis. Nah setelah ini kalian akan mendapatkan materi tentang melukis berupa PowerPoint yang akan dibagikan di grup WhatsApp kalian. Jadi setelah ini jangan terus pergi meninggalkan, karena waktu kita itu adalah 30 menit. Jadi 30 menit silahkan semua dituntaskan. Jadi kalau di situ ada video, ada PowerPoint, maka silahkan diamati. Waktumu 30 menit. Kalau di situ ada tugas, berarti waktumu menyimak itu 30 menit itu. Tugasnya bisa nanti diselesaikan dalam waktu 1 minggu kalau kalian selesai. Kalau tidak selesai berarti 2 minggu. Jangan sampai lebih dari itu, karena nanti akan mengurangi nilai kalian. Demikian dari Bu Tutut. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Nanti akan ada pembelajaran yang akan diawali dengan Google Meet. Tapi kali ini Bu Tutut belum bisa bertemu langsung dengan kalian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Tetapi video ini mewakili Bu Tutut untuk menyampaikan materi atau apa-apa yang akan kalian pahami, yang kalian nanti akan bisa praktikkan, kalian aplikasikan dalam pembelajaran daring. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, selalu semangat dan sehat selalu.